Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Asep Wawan, anggota KPU Kabupaten Sumedang, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menginformasikan salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak secara nasional. Salah satu tahapan dalam pemilihan ini adalah tahapan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, yang secara garis besar ada 4 tahapan. Yang pertama adalah penyusunan bahan daftar, kemudian yang kedua penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS, kemudian yang ketiga penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT, dan yang terakhir adalah penyusunan daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih pindahan yang disingkat dengan DPTB. Dan sekarang memasuki tahapan penyusunan daftar pemilih pindahan atau DPTB. Dalam penyusunan DPTB ada ketentuan bahwa pemilih yang akan melakukan pindah memilih, salah satu syaratnya adalah harus terdaftar terlebih dahulu di dalam daftar pemilih tetap. Maka bisa mengajukan pindah memilih dengan alasan-alasan yang memang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ada beberapa alasan pemilih bisa mengajukan pindah memilih. Yang pertama adalah menjalankan tugas di tempat lain pada saat atau pada hari pemungutan suara. Kemudian yang kedua adalah menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampinginya. Kemudian yang ketiga, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi. Kemudian yang selanjutnya menjalani rehabilitasi narkoba, kemudian menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Selanjutnya adalah pindah domisili, kemudian tertimpa bencana alam dan bekerja di luar domisili, dan atau alasan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dari 9 kategori tersebut dibagi 2, ada yang dilayaninya sampai H-30 dan ada yang dilayani sebagai atau sampai dengan H-7. Untuk alasan pindah memilih yang dilayani sampai H-30 diantaranya adalah penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, kemudian pemilih yang menjalani rehabilitasi narkoba, kemudian pemilih yang sedang tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, kemudian pemilih yang pindah domisili, dan yang terakhir pemilih yang bekerja di luar domisili. Itu dilayaninya sampai H-30, yaitu sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 2024 sampai dengan pukul 23.59. Kemudian 4 kategori lainnya dilayani sampai H-7 sampai tanggal 20 November tahun 2024, yaitu adalah pemilih yang menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampinginya. Kemudian selanjutnya pemilih yang menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan
atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilih yang tertimpa bencana alam, dan yang terakhir adalah pemilih yang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Itulah sedikit informasi tentang pelayanan pindah memilih. Bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang ingin mengajukan pindah memilih yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah tadi disebutkan, bisa mengajukan permohonan pindah memilihnya, baik itu ke PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Kota. Baik itu PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota tempat asal, atau PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota tempat tujuan. Itulah sedikit informasi tentang pelayanan pindah memilih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.